Shalom teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, puji nama Tuhan karena saya dan kita semua yang mungkin saat ini lagi nonton video ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Teresia Septia Karaharja, biasa dipanggil Tere, saya dari 12 IPS 1 SMA Negeri 20 Surabaya. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah khotbah firman Tuhan yang mana firman Tuhan dari khotbah yang akan saya sampaikan ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Namun sebelum itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita satu ke dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih karena Engkau yang memberkati saya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati agar firman yang akan saya sampaikan ini ya Tuhan berguna bagi orang-orang yang mendengarnya. Biarlah nama-Mu dan Roh Kudus-Mu yang turut bekerja di dalam hati ini dan bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, sebelum itu mungkin kita bisa membaca dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Di sini saya akan membacakan Lukas 6 yang mana judul dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36 adalah Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Oke, mungkin setelah saya membaca Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ini, saya dapat mengambil judul besar dari khotbah yang bisa saya sampaikan ini. Khotbah yang akan saya sampaikan berjudul mungkinkah kita bisa mengasihi musuh? Mengasihi musuh, apakah mungkin? Tak terelakkan, kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Pada orang yang kita kenal baik, kita akan lebih mudah untuk bisa mengasihi mereka. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih kita membenci mereka atau orang lain yang membenci kita, tentu membuat kita kesulitan untuk bisa mengasihi mereka. Pertengkaran, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan diri, tentu membuat kita terpisah satu sama lain. Namun, apa ajaran Tuhan Yesus untuk ketika kita membenci orang lain atau saat orang lain membenci kita? Dalam bacaan Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Tuhan Yesus menyerukan terutama di ayat 27 sampai 28 yang mana berbunyi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita. Dengan demikian, identitas kita sebagai anak Allah menjadi nyata. Itulah yang menjadi perbedaan diri kita dan orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah. Seperti Allah baik mengasihi orang yang baik dan yang jahat, menerbitkan matahari terhadap orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita pun demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat kebaikan tanpa pilih kasih, berbuat baik kepada orang yang jahat ataupun orang yang baik sekalipun. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin dari sini kita bertanya-tanya, lantas bagaimana caranya kita bisa mengasihi musuh kita sendiri? Bukankah dalam mempraktekannya sulit? Pertengkaran dan permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Yusuf dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena ia menjadi kesayangan ayah mereka. Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir, nasib Yusuf pun naas. Ia difitnah dan dipenjara. Jika Yusuf mau, ia bisa memiliki rasa dendam dan kutuk terhadap saudara-saudaranya sendiri. Tetapi ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 Mesir setelah Fir'aun, ia mendapati saudara-saudaranya meminta belas kasihan dalam masa kekeringan di tanah Mesir. Dan apa yang Yusuf lakukan? Ia justru mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis dan memeluk mereka. Yusuf berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencananya. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia tetap percaya bahwa tak ada satupun terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian, Yusuf bisa memiliki hati yang jernih dan penuh kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Dalam Lukas 6 ayat 27-36 ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun kejadian yang sedang kita hadapi dengan cara yang berbeda dari konsep yang sudah umum dan kita ketahui yang dilakukan oleh manusia, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu semua adalah konsep yang sudah umum dan itulah keadilan yang banyak kita ketahui di lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa ada cara yang jauh lebih baik dari yang sudah umum kita semua ketahui, yaitu cara hidup orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Cara hidup anak-anak Allah yaitu dengan hukum kasih. Cara hidup yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita memang adalah cara hidup di luar akal manusia. Sebab ajaran hidup yang kita terima adalah berasal dari sorga. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu harus berbeda. Cara hidup orang beriman bukan lagi seperti cara hidup yang hanya mengandalkan akal, tetapi juga mengandalkan pikiran Kristus. Cara hidup yang tidak masuk akal itu diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini supaya apa? Supaya kita dapat belajar dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengajar kita melakukan cara hidup melampaui apa yang sudah biasa, normal, dan apa yang sudah dianggap umum. Dalam hal mengasihi musuh, bukan artinya kita pasif tanpa berbuat apa-apa. Ketika ada yang menampar, menganiaya, ataupun menghina kita, namun kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi dan besar dampaknya daripada hal yang sudah biasa dilakukan oleh manusia, dengan pembalasan yang setimpal, yaitu dengan kasih dari Tuhan. Dengan kasih, maka kita sedang membalikkan cara yang dilakukannya itu untuk menyerang dirinya sendiri. Dia mau sadar atau tidak bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal terbodoh yang pernah diperbuatnya. Itulah sebabnya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jika ada orang yang memusuhi dan
yang membenci kita. Sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, melainkan diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk mampu menaklukkan diri kita? Yaitu dengan cara keegoisan untuk balik memusuhinya. Maka taklukkanlah diri kita di bawah kuasa Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat yang 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jika kita menghendaki musuh itu menjadi teman, maka kita akan berbuat sebagai teman bagi dia. Tetapi sebaliknya, jika kita menginginkan dia tetap menjadi musuh, maka dia akan tetap menjadi musuh dalam hidup kita. Ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 27-36 memberi kita beragam didikan, ajaran, dan nasihat untuk menata hidup dalam kerukunan. Secara garis besar, firman Tuhan menyatakan perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ketiga, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang berbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan yang ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Yang pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka atau kita sendiri. Setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa, dan kapan saja. Namun demikian dan kembali lagi, dalam praktiknya seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan boleh jadi kita tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan seperti akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi, dan sebagainya sekaitan dengan itu. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan dan berkata kepada murid-murid mereka dan orang banyak pada saat itu agar hendaknya mereka mengasihi musuh mereka. Bahkan Tuhan Yesus juga menyatakan agar hendaknya mereka berbuat baik kepada orang yang membenci diri mereka. Lalu selanjutnya di ayat yang kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lebih lanjut, firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 29 yang mana Tuhan Yesus juga menyerukan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Yang dikatakan dalam kitab suci itu benar. Kitab suci mengatakan bahwa meminta berkat bagi orang yang mengutuk mereka, yaitu para muridnya dan orang banyak pada zaman itu, dan kepada kita di zaman sekarang. Lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, Alkitab mendidik, mengajar, dan mengingatkan kita agar musuh-musuh kita doakan, supaya kita mendoakan mereka untuk sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat, datang bersujud menyembah Allah. Lalu yang ketiga, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa barang siapa yang menampar pipi mereka yang satu, yaitu pipi para muridnya dan orang banyak pada zamannya, dan kepada kita pada saat ini, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Hal demikian dinyatakan oleh firman Tuhan yang di mana tertulis di dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lalu di yang keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Yang mana firman Tuhan juga tertulis di ayat yang ke-31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Firman Tuhan yang mendidik dan mengajar dan menasihat kita agar hendaknya kita memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mungkin sudah mengambil kepunyaan kita atau harta yang kita miliki. Lalu yang kelima, jika kita kehendaki supaya orang berbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang ini juga tak mudah untuk dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar, dan menasehati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Hal ini juga tertulis pada Lukas 6 ayat 32 yang mana Tuhan menyerukan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah yang menjadi kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi, apa yang menjadi perbedaan antara kita dan orang-orang berdosa? Lalu yang keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa juga ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Hal ini juga tertulis yang mana dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Di mana di sini juga dilanjutkan di ayat yang 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya, sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa, yang mana dengan demikian mereka akan menerima kembali sama banyak atas apa yang sudah mereka berikan kepada sesamanya. Lalu yang ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Yang mana dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 36, Alkitab menyatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar hendaknya kita mengasihi musuh kita, hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang sepertinya berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan apapun dan sepeser pun. Sebab upah kita akan besar di kerajaan surga. Bahkan sepertinya bukan hanya upah saja yang besar di kerajaan surga nanti, tetapi kita juga akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita juga akan menjadi anak-anak Allah Bapa dalam namanya. Karena ia baik terhadap semua orang, baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih maupun terhadap orang-orang jahat.
Oleh sebab itu, hendaklah kita memiliki murah hati kepada sesama. Hendaklah kita juga menjadi orang yang suka berbagi. Hendaklah kita juga menjadi orang yang senang memberi, tidak pelit, dan baik hati, sama seperti Dia yang murah hati, yaitu Allah Bapa kita yang bertata di kerajaan surga. Lalu, mungkin pelajaran yang dapat kita petik melalui ayat-ayat firman Tuhan yang mana tercatat di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ini. Tuhan Yesus memberi kita didikan, ajaran, dan nasihat untuk mengasihi musuh, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang membenci, menjahati, dan memusuhi kita. Bahkan Tuhan Yesus menasihati agar kita hendaknya berdoa bagi orang-orang yang mencaci, memaki, mengancam, menjahati, dan memusuhi kita. Tuhan Yesus juga mendidik, mengajar, dan menasihati kita bahwa barang siapa menampar pipi kita yang satu, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang satunya lagi. Maksudnya itu hendaklah kita panjang sabar dan tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu firman Tuhan juga mengatakan agar kita suka memberi dengan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian apabila kita menginginkan supaya orang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita itu lebih berbuat baik lebih baik terlebih dahulu, lebih baik dan sangat baik kepada mereka. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Karena upah kita akan besar di kerajaan surga nanti. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka seperti Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah berbuat baik, lebih baik dan sangat baik demi kebaikan dan kebajikan kita. Selanjutnya, bagaimanakah dengan kita yang hidup pada zaman saat ini? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita yang sudah berbuat baik kepada orang-orang yang membenci, menjahati, dan memusuhi kita, serta berdoa bagi orang yang mencaci, memaki, mengancam, menjahati, dan memusuhi kita. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita yang menginginkan semua supaya orang berbuat baik kepada kita, sudah lebih dahulu berbuat baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu kita juga percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Seperti Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah berbuat baik, lebih baik, dan sangat baik demi kebaikan dan kebajikan kita. Lalu berbahagialah kita yang berbuat baik kepada orang-orang yang membenci, menjahati, dan memusuhi kita, serta berdoa bagi orang yang mencaci, memaki, mengancam, menjahati, dan memusuhi kita, karena Dia sudah lebih dahulu melimpahkan kasih setianya dan kasih karunia-Nya bagi kita yang sungguh tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang menginginkan supaya orang berbuat baik kepada kita, sudah lebih dahulu berbuat baik, lebih baik dan sangat baik kepada mereka. Karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah menyediakan bagi kita upah besar di kerajaan surga. Lalu berbahagialah kita juga yang mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, seperti Dia, Yesus Kristus, dan kita sudah berbuat baik, lebih baik, dan sangat baik demi kebaikan dan kebajikan kita. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian warisan hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah apa yang kita dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan Yesus memberkati.